Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Berjumpa lagi dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah kita berdoa meminta pimpinan Allah Roh Kudus agar setiap firman Tuhan yang kita dengarkan saat pagi hari ini boleh menguatkan, meneguhkan setiap iman percaya kita semua. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu bagi kami, di mana pada saat pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, semua berkat kemurahan-Mu atas kami. Dan kami bersuka cita dan kami bangga kami punya Allah yang seperti Engkau. Sebelum kami masuk di hari yang baru ini, kami rindu firman-Mu datang meneguhkan iman kami agar kami semakin bertumbuh dalam kasih kami kepadamu. Berfirmanlah, hati kami telah siap, dan urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan firman Tuhan saat pagi hari ini. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita saat pagi hari ini terambil dalam Yosua pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-20. Yosua 6 ayat yang ke-20 berkata demikian. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah Yosua ini adalah sebuah sejarah yang sangat penting bagi bangsa Israel khususnya, di mana pada waktu itu mereka harus menerima sebuah janji Tuhan yang dimana firman Tuhan berkata kepada Abraham, Ishak dan Yakub, di mana tempat engkau menginjakkan kakimu, maka tanah itu akan menjadi milikmu, akan menjadi hartamu, akan menjadi bagianmu. Dan janji ini diberikan oleh Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan ketika mereka ada di Mesir, Allah mengingat atau Allah mendengarkan setiap seruan mereka ketika mereka berdoa ada dalam keadaan mereka dipekerjakan sebagai pekerja rodi. Tetapi ketika Allah membawa mereka keluar dari Mesir, mereka harus berjalan selama 40 tahun di padang gurun. Belum tiba di tanah yang dijanjikan oleh Allah, di mana dikatakan bahwa tanah Kanaan ini adalah tanah yang berlimpah susu dan madunya. Kita lihat dalam kisah ini dikatakan bahwa ketika sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka harus menyeberangi sungai Yordan, mereka harus disunat, kemudian mereka harus mengalahkan raja-raja orang Amori, dan kemudian mereka harus diperhadapkan dengan bangsa atau kota Yeriko pada waktu itu. Yang dimana kita lihat di sini bahwa ini adalah peradaban yang sudah saya katakan sangat maju dari bangsa Israel. Bisa dikatakan mungkin kalau kita membaca sejarah Alkitab, mungkin peradaban daripada bangsa Yeriko ini hampir sama dengan bangsa Mesir pada waktu itu, ketika bagaimana bangsa Israel diperintahkan untuk membangun kota-kota Mesir. Dan bangsa Israel ini belum memiliki apa yang dimiliki oleh bangsa-bangsa yang sudah dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Jadi saya mau katakan bahwa peradaban yang ada di kota Yeriko ini adalah satu keadaan yang sudah maju, hampir sama mungkin dengan keadaan yang ada di Mesir, sehingga mereka dapat membangun sebuah tembok yang mengelilingi sebuah kota ini dengan tembok batu yang kokoh, sehingga secara kekuatan, maka kota ini memiliki satu kekuatan yang begitu luar biasa, sehingga bangsa Israel tidak dapat masuk ke dalamnya. Tetapi dalam kisah ini dikatakan bahwa
Tuhan memerintahkan Yosua untuk mengelilingi kota ini selama 6 hari sebanyak 1 kali. Kemudian pada hari yang ketujuh, Yosua harus mengelilingi kota ini sebanyak 7 kali. Kemudian harus berseru dan bersorak di hadapan Allah. Barulah mereka akan melihat sebuah mujizat Tuhan dinyatakan bagi bangsa Israel ini. Nah, kita melihat apa yang terjadi dalam kisah ini. Firman Tuhan berkata, pada hari yang ketujuh ketika mereka mengelilingi kota Yeriko ini sebanyak 7 kali, mereka berseru, mereka bersorak, dan sangkakala ditiup. Kemudian dikatakan bahwa bersoraklah mereka dengan suara yang nyaring, maka tembok itu roboh. Kemudian mereka memanjat masuk ke dalam kota itu dan merebut kota itu. Ini adalah satu peristiwa sejarah yang saya katakan begitu luar biasa yang dialami oleh bangsa Israel ini. Bagaimana mereka mengalami Tuhan, bagaimana mereka mengalami mujizat yang begitu luar biasa. Hanya dengan mereka bersorak, hanya dengan tiupan sangkakala, maka tembok batu yang begitu kokoh bisa dirobohkan dan mereka merebut kota Yeriko yang peradabannya saya katakan tadi jauh lebih maju daripada kehidupan bangsa Israel itu sendiri. Apa yang terjadi dalam kisah ini? Saya mendapatkan ada 3 pesan yang ingin saya bagikan melalui renungan firman Tuhan saat pagi hari ini bagi saya dan saudara. Yang pertama, mereka dapat mengalami mujizat Tuhan. Mereka bisa mengalahkan sebuah bangsa yang besar ini karena ketaatan Yosua dan ketaatan mereka kepada Allah. Di mana ketika Allah berfirman kepada Yosua untuk merebut kota ini dengan caranya Tuhan, yaitu mengelilingi kota ini sebanyak 7 kali, 6 kali pada hari pertama sampai hari yang ke-6 sebanyak 1 kali, tapi pada hari yang ke-7 mengelilingi kota ini sebanyak 7 kali. Dan Yosua dan bangsa Israel dan para imam-imam melakukan hal tersebut. Jadi yang saya ingin bagikan yang pertama, bahwa mujizat Tuhan bisa terjadi dalam kehidupan kita ketika kita taat kepada Allah, ketika kita melakukan setiap perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Bagaimana bangsa ini mengalami satu hal yang luar biasa, ditakuti oleh semua bangsa-bangsa karena ketaatan mereka kepada Tuhan, sehingga Allah tidak tanggung-tanggung menyatakan kuasanya, baik ketika Allah menghentikan sungai Yordan pada waktu itu, membuat bangsa-bangsa Kanaan menjadi takut, kemudian merobohkan tembok Yeriko yang begitu kokoh. Ini semua oleh karena ketaatan, oleh karena mereka mendengarkan suara Tuhan. Maka yang menjadi renungan juga bagi saya dan saudara, ketika kita taat, ketika kita merenungkan dan ketika kita melakukan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan, maka saya percaya bahwa kita pun akan mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Allah mampu dan sanggup melakukan segala sesuatu dengan apa yang bisa kita lihat, seperti yang dilakukan oleh Allah kepada bangsa Yeriko ini. Allah bisa saja menghancurkan tembok itu dengan cara Allah sendiri. Tetapi kenapa Allah harus memerintahkan kepada bangsa ini harus mengelilingi kota itu? Di sana membuktikan bahwa Allah ingin melihat bahwa bangsa itu taat. Allah ingin melihat bahwa bangsa itu mendengarkan perintahnya. Allah ingin melihat bahwa memang benar-benar bangsa ini adalah bangsa pilihan, dan di mana Allah menaruh pilihan yang tepat kepada mereka untuk menjadi umat kepunyaannya. Maka demikian juga dengan kehidupan saya dan saudara. Ketika Allah memilih kita, bukan berarti Allah tidak bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Terkadang kita harus mengalami masa-masa yang sukar, yang sulit, seperti perjalanan bangsa Israel ini. Ketika mereka akan tiba di tanah yang dijanjikan Tuhan, saudara, mereka harus melalui perjalanan yang saya katakan begitu luar biasa.
menyakitkan, menyedihkan, bahkan taruhannya adalah nyawa mereka sendiri. Tetapi inilah sebuah proses yang diizinkan oleh Allah untuk memurnikan iman mereka, untuk mereka beribadah, menyembah Allah dengan sungguh-sungguh. Ini bagian yang pertama. Kemudian bagian yang kedua, pesan yang saya dapatkan dalam ayat ini, yaitu dikatakan tadi bahwa Allah ingin melihat ketaatan mereka. Allah ingin melihat kesetiaan mereka. Apakah mereka sungguh-sungguh mau melakukan firman Tuhan? Ketika dikatakan mereka harus mengelilingi tembok itu sebanyak 6 kali, pada hari yang ke-7 mereka harus mengelilinginya 7 kali. Mereka harus berjalan mengikuti para imam-imam yang berdiri di hadapan mereka, menaruh tabut perjanjian di atas pundak mereka. Mereka berjalan, dan saya katakan ini pun juga yang diinginkan oleh Allah dalam setiap proses kehidupan kita. Allah ingin melihat setiap kesetiaan kita. Allah ingin melihat setiap kesungguh-sungguhan kita untuk kita mengiring akan Tuhan. Kemudian yang ketiga, pesan yang saya dapatkan dari kisah ini, yaitu dikatakan tepat seperti apa yang dikatakan oleh Allah, mereka melakukannya. Pada hari yang ke-7 ketika sangkakala dibunyikan, maka mereka berseru dengan suara yang nyaring. Bagian yang ketiga ini mengingatkan kita bahwa ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, ketika iman kita mulai tumbuh, maka kita dapat bersorak, kita dapat memuji Tuhan, kita dapat memuliakan Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa di atas setiap pujian itu Allah bertahta. Allah hadir dan Dia berkuasa dan Dia mampu, sanggup melakukan segala sesuatu. Dia adalah Allah yang harus kita sembah. Dia adalah Allah yang patut kita puji dan kita permuliakan. Bersoraklah untuk Tuhan, muliakanlah Tuhan, agungkan Tuhan, karena hanya Dialah yang layak untuk kita puji dan kita permuliakan. Kita tentunya mau menikmati setiap mujizat Tuhan. Kita mau menikmati setiap hal-hal yang baik yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita teguhkan iman percaya kita di dalam Tuhan. Kita mau belajar untuk melakukan firman Tuhan hari demi hari, setiap waktu, setiap detik dalam kehidupan kita. Kita mau belajar merenungkan dan melakukan setiap apa yang dikehendaki oleh Allah dalam kehidupan kita. Maka apapun tembok-tembok yang menghalangi, yang merintangi kita untuk sampai kepada janji Allah, kita percaya bersama dengan Tuhan kita akan mengalami mujizat Tuhan. Bersama dengan Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Setiap tembok-tembok yang menghalangi kita untuk dekat dengan Tuhan, tembok-tembok yang menghalangi kita untuk diberkati Tuhan, tembok-tembok yang menghalangi kita untuk sukses di dalam Tuhan akan dihancurkan melalui pujian kita, melalui sikap kesetiaan kita, kesungguh-sungguhan kita di dalam Tuhan. Puji Tuhan, ini yang menjadi renungan kita saat pagi hari ini. Mari kita berdoa agar renungan ini boleh menguatkan, meneguhkan iman percaya kita, dan berdoa agar Roh Kudus memeteraikannya dengan lebih lagi. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur untuk renungan firman-Mu saat pagi hari ini. Kami tahu bahwa ada tembok-tembok Yeriko yang akan menghalangi perjalanan iman kami, baik untuk hari besok dan selanjutnya. Tetapi ketika kami belajar taat dan merendahkan diri di hadapan Tuhan dan menumbuhkan iman kami percaya kepada Engkau bahwa Engkau sanggup dan mampu melakukan segala perkara, dan kami melatih diri kami untuk beribadah, memuji, memuliakan Engkau, bersorak untuk mengagungkan Engkau, kami akan menikmati setiap kasih-Mu, kami akan menikmati setiap mujizat-Mu dalam kehidupan kami, dan kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Hamba-Mu berdoa saat pagi hari ini, berkati umat kepunyaan-Mu. Kalau ada mereka yang sakit yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini, Engkaulah tabib yang ajaib. Engkau sembuhkan mereka dengan kuasa darah-Mu. Mungkin mereka terbaring di rumah sakit, terbaring di rumah dengan keadaan yang tidak berdaya, dengan sakit penyakit yang mengganggu mereka. Kami berdoa Engkau jamah, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Kesehatan dan kesembuhan daripada Tuhan menjadi bagian milik mereka. Mereka yang saat ini dalam pergumulan, baik untuk keluarga,
suami, istri, anak-anak, orang tua mereka, bergumul untuk setiap pekerjaan, usaha mereka, yang saat ini sedang mereka gumuli, yang seolah-olah tidak ada lagi pengharapan, tidak ada lagi jalan keluar, semuanya tertutup jalan. Kami berdoa kepada Engkau, Engkau akan bukakan jalan, Engkau akan nyatakan kuasa-Mu, Engkau akan nyatakan mujizat-Mu. Setiap keluarga dipulihkan Tuhan, setiap rumah tangga diberkati oleh Tuhan, setiap pekerjaan diberkati Tuhan, setiap usaha akan diberkati oleh Tuhan, bahkan segala berkat-berkat Tuhan menjadi bagian milik umat kepunyaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa dan bersyukur dan kami masuk hari yang baru ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas. Jangan lupa bahagia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Saat kau berseru, sampaikan pada Yesus. Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Saat dunia kecil